Jadi gue baru aja beli Redmi Note 15 seri yang paling rendah nih, yaitu Redmi Note 15 4G. Sekedar info, di atas seri ini tuh ada Redmi Note 15 5G, Redmi Note 15 Pro 5G, dan juga Redmi Note 15 Pro Plus. HP ini gue juga pilih yang varian terendah ya, yaitu yang RAM-nya 6GB dengan storage 128GB. Kenapa gue pilih yang varian ini? Karena waktu gue mau beli HP ini tuh harga yang varian 6/128 dia di 2,2 juta. Sedangkan satu varian di atas ini yang 8/128 itu harganya kalau nggak salah 2,55 jutaan deh. Itu selisihnya sekitar 350 ribuan. Menurut gue kayak kurang worth it aja gitu nambah 350 ribuan buat ekstra RAM 2GB. Kayaknya gue belum bisa move on deh dari harga-harga HP di tahun lalu. Buat orang yang budgetnya di 2 jutaan nih, kalau harus nambah sekitar 350 ribu, itu sih lumayan berasa, naiknya sekitar 15%-an. Jadi menurut gue sih pilihan yang paling masuk akal ya varian yang terendah ini. Sekaligus biar tahu juga lah gimana sih pengalaman pakai Redmi Note 15 yang paling murah ini. Oke, jadi kurang lebih gue udah pakai HP ini selama seminggu ya, dan kali ini gue pengen mulai bahas dulu dari desain dan juga build quality-nya. Jadi si Redmi Note 15 series ini, kalau kita perhatiin mereka ngejual banget di bagian durability, termasuk yang varian terendah ini. Kayak pakai layar kaca yang kuat biar tahan misalkan jatuh dari ketinggian 1,8 meter, pakai frame yang kuat, punya sertifikasi IP64, dan ada fitur wet touch. Cuman tetap aja, walaupun HP ini dirancang lebih kuat gitu, gue sih tetap nggak rekomenin kalian buat sengaja dibanting atau sengaja dimasukin ke air gitu. Ini tuh lebih ke proteksi atau fitur ekstra lah. Selama gue pakai HP ini sih yang cukup berguna itu ada di fitur wet touch-nya ya. Waktu gerimis kemarin gue sempat mainin HP ini dan layarnya masih bagus responnya. Kalau yang tahan jatuh sih untungnya selama gue pakai HP ini belum pernah jatuh ya, dan gue juga nggak mau lah sengaja tes jatuhin HP ini. Kemarin Bang David sih ada tes di IG-nya kayak jatuhin HP ini dan aman-aman aja. Kalau buat material sendiri sih HP ini masih full plastik ya, baik backdoor maupun frame-nya. Dia finishingnya doff gitu, jadi nggak yang gampang nyeplak sidik jari. Bobotnya juga lumayan ringan buat HP segede ini, dan berasa tipis juga, karena dia tuh punya layar dan backdoor yang melengkung di pinggirnya. Feel waktu dipegang ini enak-enak aja, nggak ada area yang tajam. Cuma biar lebih aman, gue sih lebih rekomendasiin kita pakein casing bawaannya aja nih. Karena kalau kita nggak pakai case, itu tuh waktu dipegang dia berasa licin. Kemudian ngomong-ngomong soal backdoor, di bagian bentuk kamera kayak gini, dari yang gua baca-baca, itu banyak yang nggak suka sama bentuknya. Emang kalau buat desain ini selera ya, kalau gua pribadi sih nggak masalah sama bentuk kamera kayak gini. Di luar itu, buat kelengkapan port, HP ini sayangnya udah nggak ada port audio jack nih. Tapi buat slot SD card masih ada, IR blaster juga masih ada, fitur NFC-nya juga ada, dan speakernya udah stereo yang suaranya cukup enak. Suaranya udah cukup balance, walaupun bassnya sih emang berasa rada tipis gitu, tapi setidaknya nggak cempreng lah. Kemudian ke bagian layar nih. Kalau gue lihat dari seri sebelumnya, yaitu Redmi Note 14 4G, di bagian layar HP ini ada beberapa peningkatan nih. Di HP ini tuh layarnya jadi lebih gede, brightness-nya juga jadi lebih terang, terus kaca layarnya udah melengkung, dan juga punya PWM dimming yang lebih tinggi. Selain itu masih sama-sama aja. Selama gue pakai sih layarnya udah cukup enak, walau emang dari warnanya rada oversaturated gitu ya, walaupun udah gue setting ke standar. Buat layar curve di HP ini, untungnya sih selama gue pakai belum pernah kejadian yang nggak sengaja kesentuh gitu ya. Misal gue scroll TikTok satu tangan, itu gue belum pernah kejadian yang tiba-tiba postingannya ke like. Main game MLBB sama PUBG sentuhannya juga aman, dan buat ngetik itu aman-aman aja, nggak ada bagian yang susah diketik. Di sini emang ada fitur terkait accident touch sih, kalian bisa ke pengaturan aja, dan cari settingan yang satu ini buat adjust senyaman kalian. Yang paling gue suka dari layar HP ini sih ada di kecerahan layarnya yang terang banget. Gue tuh pakai di bawah outdoor cukup terik, layarnya masih gampang dilihat. Nice sih yang satu ini. Oh iya, gue lupa sebutin nih, kalau di bagian layarnya tuh udah ada fingerprint in display ya. Terus untuk AOD-nya sendiri, dia cuman bisa 10 detik aja. Kemudian ke bagian performa, HP ini tuh pakai chipset yang familiar banget lah buat HP di 2 jutaan, yaitu MediaTek Helio G100 Ultra. Dan seperti yang tadi udah gue bilang, gue tuh pakai varian yang paling rendah, yaitu RAM-nya 6GB dengan storage 128GB. Buat varian yang terendah ini, selama gue pakai sih untuk harian itu masih lancar-lancar aja, kayak sosmedan, chatting, nonton YouTube, itu aman-aman aja. Suhunya juga terbilang normal-normal aja ya, mau gue pakai WiFi ataupun data seluler.
Buat scrolling udah aman banget, ditambah animasi-animasi di HyperOS 2 juga masih kelihatan manis di HP ini. Ngomong-ngomong soal HyperOS, walaupun HP ini keluaran terbaru, tapi versi HyperOS bawahnya tuh masih di HyperOS 2. Cuman tenang aja sih kalau soal janji update, di versi yang terendah ini pun dia udah dapetin 4 tahun Android update dan juga 6 tahun security patch update. Ini udah lumayan banget lah walaupun bukan yang paling panjang. 4 tahun update itu sih udah ideal buat standar sekarang. Kemudian buat pengalaman selama pakai HyperOS, ini juga jadi pengalaman pertama nih gue pakai HyperOS di HP Redmi. Selama gue pakai sih itu emang ada iklannya kalau kita buka aplikasi-aplikasi bawaan. Misal kayak buka aplikasi Get Apps atau aplikasi Tema. Nah, di situ tuh kita disodorin iklan dulu sebelum masuk ke aplikasinya. Kalau soal notifikasi dari aplikasi bawaan sih, itu mau gua pakai 15T Pro kemarin juga ada kok. Itu bisa diakalin lah, kita tinggal nonaktifin aja notifikasi dari aplikasi bawaannya. Udah beres. Kemarin juga sempat ada yang nanya kalau buka file manager ada iklan atau enggak. Di sini sih waktu gua coba buka file manager itu aman-aman aja, nggak ada iklan kok. Tapi seingat gua kemarin waktu gua ganti wallpaper itu sempat muncul iklan. Cuman gua lupa deh, itu kejadian waktu pakai Xiaomi Mi 8 atau di Redmi Note 15 ini. Di luar soal iklan tadi sih, selama gue cobain HyperOS di Redmi Note 15 ini udah oke-oke aja. Buat fitur jelas ini pastinya minim ya, namanya juga HP entry level. Buat fitur AI juga adanya dari bawaan Google, kayak Gemini atau Circle to Search. Catatan yang paling berasa selama gue pakai RAM 6GB di HP ini harusnya udah ketebak nih, yaitu di bagian multitaskingnya kurang enak. Karena gue cukup sering tuh ngalamin aplikasi yang gue tinggal bentar itu ketika gue balik lagi, dia nge-reload ulang. Cuman kalau soal notifikasi-notifikasi yang telat masuk sih, untungnya selama gue pakai HP ini belum pernah kejadian tuh. Kemudian di sini gue juga ada cobain main game ringan dulu kayak PUBG M dan Mobile Legends. Di sini masih cukup stabil di 60 fps. Suhunya juga masih normal kok di 41 derajat. Cuma yang cukup disayangkan, gue kan cukup sering ya main Mobile Legends. Di Redmi Note 15 ini tuh settingan frame rate-nya cuma kebuka sampai 60 fps aja. Seingat gue sih terakhir gue pakai G99 gitu di Tecno Camon 40, dia kebuka sampai 90 fps. Semoga aja di next update settingan ini bisa ke-unlock. Nah, di sini gue juga ada iseng buat cobain Genshin. Ini baru berasa deh kurang enak maininnya. Buat mainin sebenarnya masih bisa kok. Di sini gue set di grafik lowest 60 fps. Cuman FPS-nya nggak stabil gitu. Jadi kurang nyaman aja mainnya. Jadi buat di bagian performa sih varian terendah ini masih cukup oke lah. Buat pakai harian masih enak, main game-game ringan juga masih lancar. Paling ya gitu, dipakai buat multitasking emang rada kewalahan aja. Catatan tambahan juga nih, selama gue pakai HP ini, itu tuh dia penangkapan sinyalnya cukup bagus ya, mau itu WiFi ataupun data seluler. Kemudian buat baterai nih, si Redmi Note 15 4G ini kapasitasnya ada di 6000 mAh dan juga support fast charging sampai 33 watt. Buat daya tahan baterainya selama gue pakai, ini sih termasuk yang awet. Dengan penggunaan non-gaming, campuran WiFi dan data seluler, dia tuh bisa dapetin SOT 6,5 jam dengan standby hampir 24 jam. Ini pun baterainya masih sisa 21% di jam 11 malam. Kalau gua pakai lagi sampai nyisa 5%, itu harusnya sih SOT 8 jam bisa tembus. Terakhir kita ke bagian kamera nih. Buat hasil fotonya di kondisi terang ini lumayan bagus sih buat di kelas 2 juta kecil. Detailnya tajam walaupun lumayan berasa efek sharpeningnya. Kemudian kalau dari dynamic range-nya udah luas lah kebantu fitur HDR-nya. Bisa dilihat area shadow sama highlight-nya tuh bisa ditangkap dengan baik. Kalau dari warna sendiri dia emang lebih gonjreng dari kondisi aslinya, lebih sosmed ready lah. Di sini gue juga ada iseng buat bandingin tipis-tipis sama flagship Xiaomi 8 tahun lalu mumpung gue masih pegang. Gue sih lebih suka sama karakter di Mi 8. Lebih enak aja gitu liatnya, nggak oversharp dan juga warnanya nggak terlalu lebay. Yang cukup unik di kamera Redmi Note 15 4G ini ketika gua pakai zoom 3 kali, ternyata hasilnya lumayan cakep. Contohnya kalian bisa lihat deh di foto ini. Yang kiri gue foto pakai 1x dan yang kanan itu gue pakai 3x. Zoom 3x-nya tuh lumayan ngebantu buat kita dapetin detail yang lebih oke dibandingin kita pixel peep dari hasil 1x-nya. Tapi begitu masuk ke low light, saran gua jangan pakai zoom 3x-nya lagi, karena langsung beda banget hasilnya. Mending pakai 1x-nya aja. Dan karena HP ini nggak ada OIS, jadi kalau mau pakai night mode, kalau bisa tangan kalian itu stabil.
Kemudian buat videonya, HP ini bisa ngerekam maksimal sampai 1080p 60fps buat kamera belakang, dan 1080p 30fps buat kamera depan. Cuma saran gua kalau kalian mau ngerekam sambil jalan, kalian ngerekam di resolusi 1080p 30fps aja. Karena kalau pakai yang 60fps itu hasilnya nggak stabil sama sekali. Nah, kalau di 30fps tuh jauh lebih enak, karena dia lebih stabil hasilnya. Buat karakternya sih mirip sama foto ya, dynamic range-nya bagus, punya warna yang vivid, dan lumayan kelihatan oversharp gitu. Yang cukup mengejutkan sih, stabilisasinya tuh tetap kejaga di kondisi lampu ruangan sampai ke kondisi low light. Agak kaget sih, gue kira bakalan ada kedut-kedut gitu waktu dipakai sambil jalan. Kamera depannya juga lumayan cakep nih, dipakai jalan udah stabil banget malah. Detailnya juga lumayan oke, cuman emang dari warnanya ini rada pucat gitu. Jadi kurang lebih begitu ya pengalaman gue selama pakai Redmi Note 15 4G ini. Ternyata varian yang paling murah ini masih cukup menyenangkan selama gue pakai. Menurut gue ini langkah yang cukup tepat dari Redmi sediain varian yang lebih terjangkau di tengah harga HP yang pada naik. Ini gue udah cek dari akhir Januari sampai hari ini tanggal 4 Februari, harga yang varian 6/128 cuma di 2,1 jutaan aja. Buat sekarang di mana harga HP lagi pada naik, dengan 2,1 juta kita bisa dapetin spek HP kayak gini udah oke banget sih. Catatan gue selama cobain yang varian terendah ini paling ada di kemampuan multitaskingnya aja yang kurang enak. Kalau buat masalah iklan sih untungnya dia cuma muncul waktu kita buka aplikasi bawaan aja kayak yang tadi gue sebutin. Di luar itu HP ini cakep kok. Layarnya bagus, durability-nya kuat, baterainya awet, performanya juga kenceng buat di kelasnya, kameranya tergolong oke, dan dukungan software update-nya yang panjang. Ngomong-ngomong buat varian yang 6/128 ini tuh cuman dijual via online aja ya. Nanti gue bakalan sertain linknya deh di kolom deskripsi, kalian bisa cek aja. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Seperti biasa, thank you buat kalian yang menonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka sama video ini, boleh banget klik tombol like-nya. Dan kalau kalian mau support gue, itu bisa juga dengan cara subscribe aja ke channel ini. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat.